mengirimkan logistik Pilkada 2024 ke wilayah kabupaten kota. Sementara surat suara baru disiapkan usai penetapan nomor urut paslon. KPU Bengkulu mulai mendistribusikan kotak suara, bilik suara, tinta dan juga kabel tis untuk pengaman kotak suara ke sejumlah KPU kota dan kabupaten di Provinsi Bengkulu. Nantinya setiap TPS terdapat 2 kotak suara dan 4 bilik suara yang akan digunakan pada pemungutan suara. Sedangkan untuk logistik tahap 2 atau tahap akhir yang akan didistribusikan ke setiap wilayah adalah surat suara. Surat suara saat ini siap cetak usai penetapan nomor urut dilakukan. Ini sebagian sudah sampai ke kabupaten kota. Dalam jumlah berapa besaran tahap satunya? Nah, kalau jumlah besarannya ini kan kalau seperti kotak suara ini kan 1 TPS 4. Bilik suara kotak suara itu 1 TPS 2, bilik 4. Ini dihitungnya per TPS. KPU Kabupaten Badung menerima sejumlah logistik untuk Pilkada Serentak 2024 terdiri dari bilik pemungutan suara, kotak suara serta tinta sejak Minggu 22 September. Ribuan bilik dan kotak suara yang belum terakit ini ditempatkan di gudang logistik KPU Badung. Semua logistik nantinya akan didistribusikan ke masing-masing panitia pemilihan kecamatan untuk memenuhi kebutuhan di 761 TPS di Kabupaten Badung. Kemudian selain bilik dan kotak kita sudah menerima tinta. Jadi baru itu, sementara yang lain sedang kita klik dan nanti akan secara bertahap datang ke KPU. Jadi ada 2 gudang nanti akan dimanfaatkan. Gudang pengelolaan untuk persiapan sampai nanti diturunkannya logistik dan penerimaannya itu tetap di gudang kita yang lama. Sementara itu kotak suara untuk pemilihan Gubernur Jakarta sudah tiba di gudang KPU di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. 4.146 kotak suara ini untuk TPS di wilayah Jakarta Timur dengan jumlah TPS ada 4.126. Jumlah TPS untuk pemilihan gubernur lebih sedikit dibanding pemilihan presiden lalu karena beberapa tempat pemungutan suara yang berdekatan digabung menjadi 1 TPS. Kotak suara sejumlah 4.164 kotak. Jadi lebih 20 dari jumlah TPS di Jakarta Timur. Di Jakarta Timur jumlah TPS-nya 414. Jadi ketika misalnya ada penurunan dan sebagainya ketika ada yang rusak, maka dari pabrik itu dilebihkan 20 untuk cadangan. Komisi 2 DPR dan Komisi Pemilihan Umum KPU sepakat untuk kembali menggunakan sistem informasi rekapitulasi pemilu atau Sirekap pada Pilkada Serentak 2024. Komisioner KPU Idham Holik menyatakan, Sirekap akan dipersiapkan lebih baik dari pelaksanaan Pilpres lalu yang dinilai banyak kontroversi dan membuat kegaduhan. Idham menegaskan akan ada perbaikan yang signifikan dari sistem komputasi Sirekap. Sirekap akan kami gunakan kembali ya, dan pada kesempatan ini kami tegaskan kami bersama pengembang sudah melakukan perbaikan yang sangat signifikan dari sisi sistem komputasi. Dan kami yakini ke depan penggunaan Sirekap akan jauh lebih baik, tidak sekedar karena persoalan jumlah surat suara di TPS itu maksimal sebanyak 2 surat suara. Dalam hal ini surat suara untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dan surat suara untuk pemilihan bupati dan wakil bupati, pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Penggunaan kembali Sirekap di Pilkada 2024 mendapatkan kritik dan protes dari anggota Komisi 2 DPR RI fraksi Demokrat Rezka Oktoberia. Rezka menyebut Sirekap seharusnya bisa jadi alat bantu bagi KPU, bukan justru mengganggu kerja KPU yang berujung gaduh seperti pada Pilpres lalu. Ini kita tanya tentang Sirekap, Pak. Hal yang sangat banyak diatensi dari pemilu Februari 2024. Kita mau tanya ini, kalau memang mau dipakai oleh KPU, Sirekap ini kembali, tentu harus ada kemajuan dan perubahan untuk jadi lebih baik. Kalau akan menjadi satu opini atau mendrive otak masyarakat dengan hasil yang tertuang di Sirekap, sama dengan membuat gaduh di 2024, tidak perlu Sirekap, Pak.
Tidak perlu anggarannya kita keluarkan. Ketua Komisi 2 DPR Ahmad Doli Kurnia menyetujui penggunaan Sirekap pada Pilkada 2024 karena pemilu ke depan harus memudahkan masyarakat. Doli meminta KPU untuk membangun sistem dan uji publik dalam waktu dekat dan rutin disosialisasikan kepada masyarakat. Nah, jadi prinsip-prinsipnya aja, ya. Toh juga nanti KPU harus punya waktu untuk mensosialisasikan kalau soal Sirekap ini. Sistem informasi rekapitulasi pemilu Sirekap yang digunakan pada Pilpres 2024 sempat jadi polemik. Diagram Sirekap yang jadi akses bagi publik untuk memantau rekapitulasi suara berjenjang ditutup dan dihentikan oleh KPU dengan alasan sinkronisasi data. Bahkan DPR kala itu sempat meminta Sirekap dihapus. Tim Liputan Kompas TV.